Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Bu Asti akan sedikit bercerita tentang sejarah penentuan tahun Hijriah. Oke, semua siap ya? Dulu sekali di masa Khalifah Umar bin Khattab menulis surat kepada seorang gubernur di Basroh. Diterima surat itu oleh gubernur itu dan dibaca. Ada tulisan surat itu dikirim di bulan Sya'ban. Tapi Sya'ban tahun ini atau tahun kemarin ya? Wahai Amirul Mukminin, saya telah menerima surat-surat Anda, tapi saya bingung surat ini dikirimkan Sya'ban tahun ini ataukah tahun kemarin? Nah, akhirnya dari pertanyaan itu Umar bin Khattab akhirnya berpikir, oh iya ya, berarti harus ada tahun yang jelas. Karenanya diundang sahabat-sahabatku, mari kita menentukan tahun supaya kita tidak kebingungan kalau mengirim surat atau mengingat sesuatu. Karena zaman dulu itu, zaman sebelum lahir Rasulullah, sudah ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Hanya saja tahun mengingatnya itu adalah dengan mengingat kejadian. Misal, masih ingat tentang tepuk Nabi Muhammad lahirnya tahun gajah. Betul, tahun gajah. Karena waktu Nabi Muhammad lahir, Ka'bah itu diserang oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Makanya waktu Nabi Muhammad lahir disebut dengan tahun gajah. Ada satu lagi contohnya, yaitu waktu Nabi Muhammad kehilangan atau istrinya Khadijah meninggal dan juga pamannya. Siapa pamannya? Ditepuk Nabi juga ada Abu Thalib. Betul, Abu Thalib meninggal. Nah, di tahun yang sama meninggalnya. Jadi Nabi Muhammad begitu sedih sekali. Dan tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Itu contohnya. Jadi zaman dulu orang-orang Arab mengingat tahun itu dengan kejadian. Nah, karena ada surat dari gubernur yang tadi ke Khalifah Umar, akhirnya Khalifah Umar menentukan bahwa tahun Islam dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad. Ya, hijrah itu pindah. Waktu itu Nabi Muhammad hijrah untuk berdakwah dari Mekah ke Madinah. Nah, itu namanya hijrah. Makanya tahunnya disebut dengan tahun Hijriah. Betul. Ya, Utsman bin Affan akhirnya mengajukan pendapat, bagaimana kalau bulan yang pertama adalah tetap bulan Muharram? Karena memang dari zaman dulu itu Muharram adalah bulan yang pertama. Selain itu Muharram juga disebut bulannya Allah loh. Tahu kenapa? Karena di bulan Muharram itu ada banyak kejadian, kisah-kisah yang penting dalam sejarah Islam. Nah, selain itu, di bulan Muharram itu orang-orang Muslim sudah melaksanakan ibadah haji. Jadi, setelah melaksanakan ibadah haji, kita bersih kembali, suci kembali, dan dimulai dari awal, dimulai dari tahun Muharram. Nah, itu dia kenapa tahun Hijriah dimulai dengan bulan Muharram. Nah, teman-teman, bulan Muharram adalah satu dari 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram atau bulan yang mulia. Jadi di bulan itu kita berbanyak ibadah kita, berbanyak amal solehnya, contohnya berpuasa, kemudian bersedekah, apalagi kemudian jangan lupa senyum adalah sedekah yang paling murah. Masih ingat tepuk senyum? Senyum adalah sedekah paling murah. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi ya. Oke, alhamdulillah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.